Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa ta'allama bi ta'limihi wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun antum berada, apa kabar semuanya? Sehat? Insya Allah. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan diberikan keselamatan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kita pada kesempatan ini yaitu persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Di bagian pertama ini kita sedikit menjelaskan tentang makna tarhib dan kiat-kiat mentarhib bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang saya hormati, kata tarhib dalam bahasa Arab itu berasal dari kata rahiba yarhabu rahbun atau rahban, yang berarti luas, lapang, lebar. Kemudian menjadi fi'il rahaba yurhibu tarhiban, yang berarti menerima dengan kelapangan hati, menerima dengan segala keluasan dan keluasan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kalau orang-orang Arab biasanya kalau kedatangan tamu, maka biasa ucapan yang mereka sampaikan kepada tamunya yaitu marhaban atau nurahhibu bikudumikum. Itu artinya apa? Artinya bahwa kami menerima kedatangan antum dengan segala kelapangan hati kami, dengan segala keluasan rumah kami persilahkan antum datang dan kami senang atas kedatangan antum sebagai tamu di rumah kami. Kira-kira seperti itu makna di dalam kata tarhib dalam bahasa Arab. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa saja kiat-kiat kita di dalam mentarhib bulan suci Ramadan? Setidaknya ada 4 kiat yang harus kita lakukan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah dengan senang dan gembira kita bersukacita akan datangnya bulan suci Ramadan. Kita sambut dengan hati yang lapang, hati yang senang, hati yang gembira, seperti makna tarhib. Kenapa kita bergembira? Kenapa kita senang? Karena insya Allah kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Syahrul khairat wa syahrul barakat. Bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Nah, kemudian kita juga bergembira dan senang karena itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pada kita kesempatan. Kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disampaikan dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikannya dan keberkahan-keberkahannya. Karena jamaah sekalian, mungkin ada saudara kita, tetangga kita, mungkin teman kantor kita yang tahun lalu masih bersama dengan kita di bulan Ramadan, tapi mungkin dan pasti tahun ini sudah tidak bersama lagi dengan kita. Kenapa? Karena sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian alasan lain kenapa kita senang dan gembira karena memang demikianlah kebiasaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, di mana Nabi memberikan kabar gembira, memberikan optimisme kepada para sahabat tentang kedatangan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian kiat yang kedua yang harus kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan memperbanyak berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa yang kita panjatkan kepada Allah menjelang bulan suci Ramadan? Paling tidak ada 3 doa. Yang pertama, kita memperbanyak baca doa. Kita mohon kepada Allah disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Itu kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insya Allah disampaikan ke bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah doa yang juga sering kita baca, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan yang kita peroleh di bulan Rajab dan Sya'ban menjadi kekuatan kita, menjadi modal kita untuk menyongsong, untuk menyambut dan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga adalah doa terutama kita baca ketika memasuki malam pertama bulan Ramadan, yaitu kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, terbitkan, datangkan kepada kami bulan suci Ramadan dengan membawa keimanan dan keamanan dan membawa keislaman dan keselamatan. Kita ingin bulan Ramadan yang kita masuki, insya Allah di situ meningkat keimanan kita, meningkat keislaman kita, sekaligus juga kondisi keamanan dan keselamatan kita juga semakin terjaga dan terjamin insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kiat yang ketiga dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah kita harus banyak membaca dan mempelajari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Seperti kita ketahui, ini adalah ibadah tahunan, puasa Ramadan adalah ibadah tahunan, begitu juga salat tarawih, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang kita sudah lupakan. Karena itu alangkah baiknya, alangkah afdalnya kalau buku-buku tentang bulan Ramadan, file-file yang kita punya, video-video para kiai kita, para guru-guru kita tentang bulan suci Ramadan kita bisa tonton kembali, kita bisa baca kembali, sehingga insya Allah betul-betul kita masuk ke bulan suci Ramadan, ilmu kita segar kembali, dan dengan ilmu itulah insya Allah kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, beribadah ala basirah, ala ilmin, berdasarkan ilmu, jangan sampai hanya berdasarkan ikut-ikutan dengan orang lain, tidak berdasarkan dengan ilmu yang kuat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kiat yang keempat yang terakhir, paling tidak pada pertemuan ini, yaitu kita perlu dan kita harus membuat persiapan khusus dan juga perencanaan khusus. Kita siapkan jasmani rohani kita siapkan keluarga kita siapkan segala sesuatu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Apapun kalau kita persiapkan dengan baik, apapun kalau kita programkan dengan baik, maka mendapatkan hasil yang juga lebih maksimal dan lebih baik. Kemudian juga merencanakan apa yang harus kita rencanakan. Nah, paling tidak praktisnya kita merencanakan misalnya di bulan suci Ramadan nanti kita akan menghatamkan Al-Quran berapa kali. Kalau 1 kali, maka berarti kita harus membaca 1 hari 1 juz. Betul. Kalau kita merencanakan menghatam 2 kali, berarti 1 hari kita harus membaca 2 juz. Betul? Dan kalau kita ingin
selama bulan suci Ramadan mengkhatam 3 kali, berarti satu hari kita minimal membaca 3 juz. Dan demikianlah seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang insya Allah bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa fokus kita dahulukan membaca Quran? Karena memang bulan suci Ramadan adalah salah satu namanya, salah satu keistimewaannya adalah sebagai Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan, dan di bulan itu pula lah kita lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas muamalah kita, pergaulan kita, kebersamaan kita dengan Al-Quran Al-Karim insya Allah. Nah, kemudian juga apa yang harus kita rencanakan? Kita rencanakan misalnya buku-buku Islam yang kita baca selama Ramadan. Kita sudah siapkan berapa buku yang harus kita baca, yang harus kita tamatkan selama bulan suci Ramadan. Nah, kemudian juga bisa direncanakan juga diprogramkan, misalnya di masjid mana kita salat tarawih, di masjid mana kita melakukan itikaf, kalau kita bisa itikaf. Kemudian mempersiapkan juga zakat fitrah kita, zakat mal kita, di mana kita akan salurkan, di lembaga mana kita akan berikan zakat kita. Kemudian juga kita rencanakan apakah kita mudik ke kampung atau tidak, dan seterusnya. Nah, maka dengan persiapan dan perencanaan yang matang itu, insya Allah Ramadan kita tahun ini akan lebih berkualitas daripada Ramadan-Ramadan yang berlalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita ke bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dan dalam keadaan ikhlas dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.